Yang paling baik di dunia itu adalah memegang amanah. Memegang amanah itulah yang paling baik. Bagaimana kau paling baik? Kita contohkan sajalah. Ibu-ibu bercerita kakawan. Apa yang diceritakan? Bu, kau ada sebuah rahasia. Tolong jangan disampaikan kanan lain. Salah saya ibu tu baca cerita apa nan terjadi? Ibu nan mandanga tadi, adik batamu je kawan nan cik lai. Apa ceritanya? Bu, kau ada cerita, tolong jangan disampaikan kanan lain. Cerita nan kita titipkan, amanah nan kita titipkan. Jangan ke aman nyebak kambang namuah cerita tadi. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى. Gantang panuah cupak balanjuang, sukatan anak di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang, uku aja jangkau ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang, anak lusuh mati tadabiah. Kok gawa ndak tatimbang, minta ampun nambonan labiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Sabar rasiah salawat sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Yang sama-sama kita muliakan imam masjid, para guru-guru, alim ulama, cadiak pandai suluah bendang dalam nagari. Nan suluahnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati para angku-angku, bapak, niniak mama, nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah, basa babingkah awa. Dan seterusnya kepada ibu-ibu, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah bumi Minangkabau. Dan teristimewa kepada anak-anak kami, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panaruang, ringan tangan ndak pamacah. Dan terkhusus kepada bapak, ibu, para tokoh masyarakat, bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kini, kita cuba balik maulang-ulang kaji, maingi-ingian nan tak lupa, menjago-jagokan nan tak kalok. Jadi sebagai tema kajian kita mengambil sebuah kajian dari sebuah riwayat, atau dari sebuah dialog, atau dari sebuah cerita antara seorang guru dengan beberapa orang muridnya dalam sebuah majlis di waktu itu. Maka dalam suatu majlis itu diceritakan, bertanyalah seorang guru yang masyhur di waktu itu. Guru itu bernama Imam Al-Ghazali. Maka bertanyalah dia kepada muridnya tentang 6 pertanyaan. Maka pertanyaan yang pertama yang dilontarkan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, lai tahu kalian, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling dakik dengan kita? Maka lantas murid-murid Imam Al-Ghazali tadi menjawab sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Bagi yang sedang menuntut ilmu menjawab, wahai guru,
yang paling dekat bagi kami adalah engkau guru, ayah ibu bagi kami. Bagi seorang anak pun menjawab, wahai guru, yang paling dekat bagi kami adalah ayah dan ibu bagi kami. Bagi yang lah menikah menjawab, wahai guru, yang paling dekat bagi kami adalah pasangan istri atau suami bagi kami. Maka lantas di waktu itu Imam Al-Ghazali menjawab, batuanan kalian jawab, katanya. Namun bukan itu na nombor 7. Yang paling dekat di dunia ko bagi kita adalah mati. Karena sesuai dengan ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Karena tidak hanya tua muda, gadang ketek, sehat ataupun sakit, maka pastinya merasakan apa yang namanya mati. Dan uniknya Bapak dan Ibu, mati kan tidak bisa kita terka, tidak bisa kita takut, dan tidak bisa pula kita prediksi. Andai kata bisalah kita prediksi berdasarkan abjad huruf lah misalnya. Yang meninggal patangko Bapak A pangka namanya. Maka siap-siap lah kalau berdasarkan abjad huruf apa atau ibu yang namanya berhuruf awalan B lah atau C. Namun nyatanya kematian itu tidak bisa kita terka berdasarkan abjad huruf, awal namu dan sebagainya ataupun latar rumah. Maka kematian itu adalah rahasia Allah. Katikonya tiba, tidak bisa diundur atau dimajukan walaupun agak sadatia. Tu makanya terkenallah di Minangkabau pituah nan menyatakan malang nan sakijo mato, mujuan nan sapanjang hari, malang yang dak dapat ditulak, mujuan nan dak dapat dirayah. Maka tatkala tiba kita mesti siap dengan keadaan. Tu makanya ndak ba'a kita tambah doa kita yang sering ambo sampaikan dahulu. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah akhir hayat hamba akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir lisan hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dilanjutkanlah sama Imam Al-Ghazali kepada pertanyaan nan kedua. Wahai murid-muridku, lai tahu kalian apa yang paling jauh di dunia ko? Maka lantas murid-murid Imam Al-Ghazali menjawab pula sesuai dengan tingkat pengetahuannya masing-masing. Bagi yang berada di situ, maka menjawab, wahai guru, yang paling jauh tu negara yang paling di ujung sinan nah. Bagi nan menceliak kate, menjawab pula, wahai guru, yang paling jauh tu bulan dan bintang. Tak bisa kita tuju. Maka lantas dijawablah sama Imam Al-Ghazali, batuanan kalian jawab, tapi ndak itu juonan ambo tuju. Yang paling jauh di dunia itu adalah masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah babaliak kepada kita. Walaupun kini ya Pak dan Ibu, adonanlah bau mua 50, 60 atau lebih daripada itu. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin Ibu apa kabaliak ka masuk usia 20 tahun. Usia di mana kita sedang rancak-rancaknya bana, sedang gagah-gagahnya bana, sedang cantik-cantiknya bana. Tidak akan bisa. Kalau bisa palingan cuman dalam cerita katanya. Makanya Rasulullah menyampaikan pandai-pandailah kita dalam masalah waktu. Jangan sampai kita menyesal dengan waktu tadi. Itu makanya ada seorang alim menyatakan waktu itu bagaikan anak panah yang lapih dari busurnya. Ketika anak panah tadi lapih dari busurnya, maka pantang bagi anak panah tadi babaliak suri ke belakang.
pasti anak panah tadi bergerak maju lurus ke depan. Dan begitu pun dengan waktu. Ketika waktu sudah berjalan, pantang bagi waktu tadi mundur ke belakang. Memang iyo kini tapi di hari Sabtu jam 5:20 ndakkan taulang balik kejadian di hari Sabtu kini. Walaupun sapakanlah ada hari Sabtu, ada pula jam 5:20, pasti kejadiannya berbeza, pasti keadaannya berbeza, pasti ceritanya pun berbeza. Maka pandai-pandailah kita dalam memanfaatkan waktu. Jangan sampai timbul penyesalan. Jangan sampai timbul kata kok mudo lambo dulu, kok iko lambo dulu. Maka pandai-pandailah dalam memanfaatkan waktu. Selanjutnya Pak dan Ibu, dilanjutkanlah sama Imam Al-Ghazali kepada pertanyaan nan ketiga. Wahai murid-muridku, lai tahu kalian apa nan paling gadang di dunia kau? Lantas murid-murid Imam Al-Ghazali tadi menjawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dicaliaknya lah keluar, wahai guru, yang paling gadang di dunia kau adalah tu gunung atau bukit nan di luar tu. Gadang, ndak bisa dipaluk pakai tangan. Maka dijawab pula sama murid dan cik lain, wahai guru, yang paling gadang di dunia itu adalah gedung, bangunan nan gadang di luar tu ah. Dan lantas dijawab pula sama murid dan cik lain, wahai guru, yang paling gadang di dunia itu adalah bulan dan bintang tu. Nya jauh dia teh, nampak dari kita dari kejauhan, gadang. Maka lantas dijawablah sama Imam Al-Ghazali, batu anan kalian jawab, tapi ndak itu juga yang ambo tuju. Yang paling gadang di dunia adalah hawa nafsu. Hawa yang pantang kerendahan, nafsu yang pantang untuk diperselisihkan. Kalau kita caliak, kalau kita inok manuangkan, nyatanya hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia lebih gadang, lebih buas daripada hawa nafsu yang dimiliki oleh binatang. Kita contohkan saja, kita buktikan. Saganas-ganasnya, sabuas-buasnya binatang. Ambillah contohnya harimau. Dikurung harimau tadi selama 3 sampai sapakan. Ndak dia giah makannya, ndak dia giah minum. Tiba-tiba di hari nan ketujuh kita giahnya makan. Apa makanan nan diletakkan? Lamang tapai je gulai jariang. Lain nama harimau tadi makan. Indak apa sebab ndak muahnya makan? Karena bukan makanan harimau tadi. Namun ganas dan buasnya nafsu yang dimiliki oleh manusia, yang bukan makanannya nyemakan juga, yang bukan haknya nyambiak juga, yang bukan kepunyaannya nyakui juga. Maka begitu gadang, begitu buas dan begitu ganasnya nafsu yang dimiliki oleh manusia. Maka pandai-pandailah kita dalam mengelola hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu yang diperturutkan. Ketika hawa nafsu yang diperturutkan, maka tidak akan selesai dunia aku jadinya. Selanjutnya Pak dan Ibu, dilanjutkanlah sama Imam Al-Ghazali kepada pertanyaan nan kampe. Wahai murid-muridku, lai tahu kalian apa nan paling baik di dunia kau? Apa yang paling berat di dunia ini? Maka lantas dijawablah sama murid Imam Al-Ghazali tadi, wahai guru, yang paling berat, yang paling baik di dunia itu adalah batu nan gadang tu. Ndak kan taluk di kita mangkik surang badua batigo. Maka lantas dijawab pula sama nan lain, yang paling baik adalah basi dan baja. Maka lantas dijawablah sama Imam Al-Ghazali, batuanan kalian jawab, tapi ndak itu juga nan nambo tuju.
Yang paling baik di dunia itu adalah memegang amanah. Memegang amanah itulah yang paling baik. Bagaimana kau paling baik? Kita contohkan sajalah. Ibu-ibu bercerita kakawan. Apa yang diceritakan? Bu, kau ada sebuah rahasia. Tolong jangan disampaikan kanan lain. Salah saya ibu tu baca cerita apa nan terjadi? Ibu nan mandanga tadi, adik batamu je kawan nan cik lai. Apa ceritanya? Bu, kau ada cerita, tolong jangan disampaikan kanan lain. Cerita nan kita titipkan, amanah nan kita titipkan. Jangan ke amannya bakambang namuah cerita tadi. Namun kok nyampang pitih lah nan kita titipkan ke kawan. Jangan pitih tadi bakambangnya, abih namuahnya di kawan tadi. Itu makanya yang paling baik di dunia itu adalah memegang sebuah amanah. Kadangkala memegang sebuah amanah bertepatan juga dengan memenuhi sebuah janji. Kadangkala begitu pun bagi kita dalam sebuah berjanji, menepati sebuah janji itu. Kadangkala kita apa dan ibu berjanji sama kawan. Apa janjinya? Di hari Ahad besok kita pergi maraton. Kama pergi maraton ke bandara Sinan nah. Nan kawan tadi dek berjanji jam 7 nyalah tiba di tempat nan dijanjikan. Sementara dek nyalah tiba di telefonnya lah kita. Lah sampai di mana Pak Ibu kini? Apa jawaban kita? Tunggu sabanta, aku sedang di jalan nah. Padahal apa atau ibu tadi baru jago lalu baru. Maka begitu sepelenya kadang bagi kita mengabaikan sebuah janji. Tu makanya terkenallah di Minangkabau pituah nan salah. Apa bunyi pituah nan salah? Kok janji biasa mukia? Karena lah biasa saja mau kia sebuah janji, lah biasa saja melanggar sebuah janji biasa mukia, titian biasa lapua. Padahal pituah nan batuanya aduh. Apa bunyi pituah nan batuanya? Kok janji binaso mukia, titian binaso lapua. Ketika janji tadi tidak kita tepati, ketika janji tadi kita abaikan, binasa. Kok titian lapua? Binasa. Ndak salah mai orang lewat di titian tadi. Tu makanya pituah nan batuanya kita pakai, jangan pituah nan salah. Selanjutnya apa dan ibu? Dilanjutkanlah sama Imam Al-Ghazali kepada pertanyaan nan kalimu. Wahai murid-muridku, tadi pertanyaan nomor 1 sampai salah jawabannya. Kau jangan sampai pertanyaan nan kalimu masih salah juga. Maka ditanyalah sama Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, lai tahu kalian apa yang paling ringan di dunia kau? Lantas dijawablah sama murid Imam Al-Ghazali tadi sesuai pula dengan pengetahuannya masing-masing. Nyoca liak kapeh, wahai guru yang paling ringan kau kapeh. Nyoca liak keluar pas angin sedang ribut, nampak dinya daun yang diterbangkan oleh angin. Wahai guru, yang paling ringan itu adalah daun, bisa dia diterbangkan oleh angin. Yang menjawab cik lai, wahai guru, yang paling ringan itu adalah debu. Maka lantas karena banyak jawaban tadi disampaikanlah sama Imam Al-Ghazali, batuanan kalian jawab, tapi indah itu jua nan nombor 7. Yang paling ringan di dunia itu adalah batua kata ibu, meninggalkan solat. Meninggalkan solat telah yang paling ringan bagi kita saat ini. Contoh keteknya saja, bagi kita dalam berkeluarga saja. Kadang bagi kita ada anak kita nan kabar alik, paginya lah siap-siap dipasangkan suntiang bagi anak daro. Ketika lah masuk jam 9 lah laki make upnya. Jam 9:30 lah laki suntiang di kepalanya. Jam 10 lah mulai berdatangan tamu.
Masuk waktu zuhur, apa nan terjadi? Balik bagi pasangan tadi untuk melaksanakan solat. Apa sebab? Make up tujuh lapih tabanya. Ketika diambil wuduk, dikhawatirkan lama pula balik memasang make upnya tadi. Ditambah suntiang nan barik di kepala. Maka dengan gampangnya bagi pasangan tadi meninggalkan solat. Zuhurnya tinggalkan, asar punnya tinggalkan. Apa sebab? Asar masih rami juga tamu. Maghrib dan isya punnya tinggalkan. Apa sebab? Dek badan tadilah lelah disebabkan karena seharian beraktivitas. Mangko ndak kasakinah mawaddah warahmah rumah tangga tadi, sementara pondasi awalnya saja bangun atas keingkaran kepada Allah, solat saja ndaknya dirikan. Maka wajar sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga tadi pecah, banyak terjadi perceraian. Apa sebab? Karena pondasi awalnya dia bangun atas dasar melawan kepada Allah. Perintah Allah hendaknya kerajukan. Contoh ringan cik lai bagi anak-anak kita. Kurikulum di sekolah kini menyebabkan anak-anak kita pagi-pagi pulang nantilah sore. Masuknya kadang jam 7 atau jam setengah 7. Talambek takui anak kita talambek tiba di sekolah. Takuinya talambek, jagonya pun talambek pula, kadang jago jam 6. Akhirnya nanti jadi jago lalu jam 6 langsungnya mandi siap-siap pai sekolah. Pai sekolah tanpa melaksanakan solat subuh. Bamang kondak kamalake ilmu tadi, sementara salat subuhnya tinggalkan. Maka wajarlah kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan solat, bukan kapas ataupun debu, tapi meninggalkan solat itulah yang paling ringan terjadi kini bagi kita. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ditanyalah sama Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, lai tahu kalian apa yang paling tajam di dunia kau sama-sama tahu bagi kita, yang paling tajam di dunia adalah lidah gitu. Bukan pedang, bukan pisau, bukan silet, namun yang paling tajam di dunia adalah lidah. Andai kata dikeluarkanlah lidah kau dari mulut, tak akan sanggup lidah tadi membalah atau menyai bawang. Namun karena saking tajamnya lidah tadi, apa nanti jadi? Namuah dinya tetangga sama tetangga bacaka, laki je bini bacarai, negara baparang gara-gara lidah nan segete tadi. Tu makanya pituah Minang menyampaikan, bapikia dahulu sabalun bakato, usah katakan apa nan tapi kia. Sebab apa dek baik itu? Sebab luko dipisau tampak darah, 2-3 tawih panawa, sanang nandak tampak bakih, jo betadinnya sehat jua. Tapi luko di lidah, suli ubeknya, mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, tapi di dalam menaruh dendam. Samo jo kain dimakan ngangi, di luar lipik ndak berubah, ketika dikambang cair tiuk lagi. Modi itulah bahayanya lidah tadi. Maka pandai-pandailah kita dalam menjaga lidah, termasuk dalam beribadah. Dalam beribadah itu pun pandai-pandai pula kita dalam menjaga lidah. Kadangkala kawan kau sering salah menyalahkan, tak sesuai ibadahnya dengan kita, salah mah. Yang cilai kadang ada perbedaan yang ringan. Di satu sisi ditampaikan tak pakai kunut, di siko pakai kunut. Di satu sisi siko bismillahnya dijaharkan, di siko disirkan. Gara-gara perbedaan nan sagete ko apa nan terjadi? Saling salah menyalahkan antara sesama jamaah, saling salah menyalahkan antara jamaah dengan pengurus. Gara-gara nan sagete tadi, gara-gara nan perbedaan pendapat itu. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Jangan sampai saling salah menyalahkan. Kok nyampang tak jadi ada perbedaan tadi. Babaliak kita kapituah lamu kita.
nan babunyi ko patah batang sia-sia ibarau rabah-rabahkan ko sapatah kaji nan basalisia usah surau nan ditinggalkan. Jadi jangan sampai gara-gara cie kaji nan babeda surau nan kita tinggalkan. Jangan sampai gara-gara cie kaji nan babeda dak mampi-ampia kita ka masjid. Jangan sampai gara-gara cie kaji nan babeda dak muah kita berjamaah lai di masjid. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulannya, pucuak sitaka capai mencapai batang limpatu orang patahkan. Ambo duduk badiri bukan tando orang cadia pandai. Ilmu guru nan disampaikan pusako kato nan baulang-ulang. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Itulah pesan dari Rasulullah nan mesti kita paci arek dan kita ganggam taguah. Pada kesempatan subuh kini nan mesti kita paci arek dan kita ganggam taguah. Yang paling dakik bagi kita adalah mati. Yang paling jauh bagi kita adalah masa lalu. Yang paling gadang di dunia adalah hawa nafsu. Yang paling baik di dunia adalah memegang amanah. Yang paling ringan di dunia adalah meninggalkan solat. Dan yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.